Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Zidanarta dari kelas Saik 4A dengan NIM 2006408. Oke, di sini saya akan melakukan tutorial pembuatan peta suhu permukaan atau yang disebut dengan land surface temperature. Baik, untuk langkah yang pertama saya akan memasukkan datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Data yang saya masukkan adalah data vektor yang berupa batas administrasi suatu daerah dan data rasternya berupa data DEM, gitu ya. Mungkin saya akan menambahkan data rasternya terlebih dahulu. Nah, di sini data yang saya inginkan sudah masuk ya teman-teman. Mungkin jika teman-teman belum memasukkan datanya, bisa dengan klik pada browser ini, kemudian pilih datanya yang disimpan pada disk kalian. Gitu. Oke, kita add, kemudian kita close saja teman-teman. Sebelum memasuki langkah berikutnya, yaitu menambahkan data vektor, mungkin kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Cek apakah koordinat sistemnya sudah sama gitu. Kita properties, kemudian pilih search. Pada search ini masih invalid projectionnya teman-teman. Si koordinatnya masih belum diketahui juga. Lalu kita klik saja, kita sesuaikanlah. Kalau saya menggunakan WGS 84. Jika sudah, apply, kemudian klik OK. Jika sudah, maka kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu dengan memasukkan data vektornya, klik layer, add layer, lalu klik add vector layer. Nah, pada vektor yang saya butuhkan sudah ada juga ya teman-teman. Jika teman-teman belum, mungkin bisa seperti tadi, kita klik browse dulu gitu. Oke, dicari ya datanya. Oke, kemudian kita add saja. Jika sudah, di close. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman, tampilan dari kedua data yang diinginkan. Kemudian sebelum kita memasuki langkah yang berikutnya, mungkin kita akan melakukan klip terlebih dahulu pada data rasternya teman-teman. Karena data rasternya ini saya tidak membutuhkan banyak-banyak. Mungkin saya hanya membutuhkan yang sesuai dengan data dari DEM ini saya butuhkan hanya sesuai atau sama dengan yang di kota Yogyakarta ini, di vektor. Oke, ini daerah saya kota Yogyakarta. Mungkin untuk langkah selanjutnya adalah dengan cara klik raster, tools raster ini, kemudian extraction, kemudian pilih clip raster by mask layer. Jika sudah, input layernya kita gunakan data DEMNAS-nya. Kemudian mask layernya kita pilih administrasi desa yang sudah dimasukkan. Kemudian pada source CRS-nya kita ubah menjadi WGS 84 dan target CRS-nya juga disamakan WGS 84. Kemudian untuk settingan di bawahnya kita standarkan saja, sudah sesuai. Nah, pada klipnya ini kita save to file untuk melakukan save datanya. Kemudian pilih foldernya yang diinginkan teman-teman. Nah, di sini saya akan memberi nama dengan nama DEM Kota Yogyakarta. Oke, kita save. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah klik run. Kita tunggu hingga finish seperti ini. Jika sudah, di close saja. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Kita unchecklist saja yang DEMNAS-nya tadi. Ini sudah terklip ya, sudah terpotong. Oke, mungkin jika yang dibutuhkan sudah ada, data DEM yang sebelumnya itu tadi, kita ini aja remove saja dari layer. Oke, jika sudah, mungkin data administrasi juga bisa dihilangin ininya dulu ya teman-teman, dihilangin centangnya dulu. Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk langkah berikutnya yaitu akan memasuki cara dalam pengolahan land surface temperaturnya teman-teman. Yaitu paling kita akan menggunakan tools raster, kemudian pilih projection, lalu kita pilih web ini ya teman-teman. Jika sudah, klik inputnya itu kita masukkan DEM Kota Yogyakarta yang sudah diklip tadi. Lalu CRS-nya menggunakan WGS 84, target CRS juga sama, WGS 84.
Kemudian untuk berikutnya kita cek terlebih dahulu ke bawah. Jika sudah sesuai seperti ini, kita lakukan save terlebih dahulu, save to file. Oke, saya akan memberi nama sesuai dengan sesuai dengan verb ini aja ya teman-teman, sesuai dengan verb. Kita save, kemudian saya akan melakukan run. Jika sudah finish, kita close saja. Lalu data dem ini bisa dimatikan dan diminimalis. Oke, jika sudah, langkah berikutnya adalah klik tools raster kembali. Nah, namun kita di sini memilih raster kalkulator untuk memasukkan rumus. Nah, rumus yang pertama adalah kita klik buka kurung, kemudian masukkan angka 0,000 3342 dikali dengan new project. New project yang tadi itu adalah data dem Kota Jakarta. New project itu data yang terbaru ya teman-teman. Data yang terbarunya. Ini kan yang terbaru kan pasti yang paling atas gitu. Oh, mohon maaf teman-teman. Ini untuk data yang ini tadi kita ganti menjadi word karena sudah di update lagi. Mungkin nanti untuk langkah berikutnya daripada bingung, mungkin saya akan hilangkan saja nanti ya data-data yang sudah tidak diperlukan. Oke, jika sudah, kita masukkan rumus lagi, kita tambah dengan 0,1. Nah, koma di sini pakainya titik ya teman-teman. Oke, jika sudah ditutup saja, tutup kurung, kemudian kenapa belum bisa di oke, ini output layarnya belum belum ditambahkan. Oke, file name-nya mungkin kalau saya rumus 1 gitu sajalah. Ya, rumus 1. Save, kemudian nah ini baru bisa di oke. Kita tunggu hingga selesai pengolahannya. Jika sudah, nah di sini rumus 1 sudah muncul ya teman-teman. Webnya kita matiin saja. Kita remove saja tidak masalah teman-teman. Sama yang data dem Kota Jakarta. Karena ini nanti malah jadi bingung ya teman-teman. Misalkan ini, oke. Untuk melanjutkan biar nggak bingung gitu. Oke, mungkin untuk langkah berikutnya kita masukkan lagi rumus dengan cara klik sama ya, raster kalkulator. Nah, ini rumus yang saya masukkan yaitu klik buka kurung, kemudian masukkan angka 1321, 0789 dibagi atau tanda miring, ini diklik in ini ya teman-teman. Kemudian masukkan angka lagi 774,888853, diklik tanda miring ini lagi. Terus masukkan ini rumusnya tadi ya, rumus 1. Jika sudah, klik tutup kurung di plus 1, kemudian tutup kurung lagi. Oke, jika sudah, di output layarnya kita beri nama ini saja ya teman, rumus 2 gitu. Rumus 2. Ini rumus LST ya, teman-teman. Kita save saja, kemudian mohon maaf, ini tadi kelebihan. Kepencet ya teman-teman. Oke, jika sudah, klik OK saja teman-teman. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian jika sudah selesai, teman-teman bisa melanjutkan rumus yang berikutnya, yaitu rumus yang terakhir ya ini teman-teman. Rumus yang terakhir kita sama masih menggunakan raster kalkulator. Oh, mohon maaf, kita hapus saja yang rumus 1 teman-teman. Kita hapus biar tidak bingung. Oke, kita klik raster kalkulator. Kemudian rumus yang dimasukkan adalah buka kurung, kemudian klik 2 kali rumus 2 tadi yang LST, lalu di minus dengan angka 273,15. Oke, jangan lupa ditutup kurung supaya terikat.
Nah, di sini output layarnya juga dimasukkan. Saya mungkin ini karena rumus yang terakhir dan nama projectnya nanti kan suhu apa namanya suhu permukaan. Saya akan memberi namanya suhu permukaan. Oke, save saja. Lalu kemudian klik OK. Kita tunggu. Oke, jika sudah selesai rumus 2 ini tadi di remove saja, tidak masalah. Lalu untuk langkah yang berikutnya, ini sudah selesai ya teman-teman. Jika sudah selesai seperti ini data sudah siap digunakan. Namun ini masih rada bingung gitu, masih agak bingung. Jika cuma warna hitam putih seperti ini ya teman-teman, gelap sama terang, ya mungkin bisa di properti saja. Untuk propertiesnya sendiri, kita mengubah simbologinya ya teman-teman pada data rasternya ini, raster yang terakhir. Kita ubah render type-nya menjadi single band yang ini, yang pseudo color ini. Oke, jika sudah pseudo color, terus habis itu band 1 gray masih tetap kita tampilkan saja yang minimal atau maksimal value settingnya ini. Kita masukkan interpolationnya masih sama. Kalau remnya bebas, teman-teman mau seperti apa? Jika saya menggunakan yang krem, oranye sama merah ini. Nah, untuk statistik extendnya ini diganti ya teman-teman menjadi current canvas. Terus habis itu untuk akurasinya menjadi actual. Oke, jika sudah, ini label precision 4 tetap sama karena saya menggunakan 0 angka 4 angka di belakang koma. Lalu ini bisa diubah menjadi 5 sih sepertinya. Saya menggunakan 5 saja ya teman-teman. Lalu untuk berikutnya adalah modenya diubah menjadi equal interval. Kelasnya menjadi 3 saja jika saya. Oke, mungkin jika cukup langsung apply saja. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini permukaan suhunya gitu. Suhu di kota Yogyakarta seperti ini. Mungkin nanti jika ada yang kurang bisa ditambahkan sama teman-teman. Nah, untuk saya mungkin akan menambahkan sedikit variasi ya teman-teman untuk memperbedakan ini dan untuk mengetahui ini daerah mana gitu, daerah desa mana. Nah, ini saya tambahkan administrasi desanya ini saya ubah di dalam propertiesnya. Untuk simbologinya sendiri saya gunakan warna transparan ya. Untuk garisnya saya menggunakan warna hijau saja paling teman-teman. Oke, hijau paling mudah lah, biar terang. Gitu. Oke, untuk ketebalan dari garisnya saya gunakan 4,6, saya klik OK. Oh, mohon maaf teman-teman, ada yang terlupa. Nah, ini daerahnya biar terlihat, itu nama daerahnya. Daerah mana saja. Ini klik pada properties, kita pilih labels, lalu single labels. Untuk value-nya tadi saya sudah mengecek ya untuk nama di ini. Nah, mungkin jika teman-teman belum tahu nama apa namanya klasifikasi dari nama-namanya tadi bisa dicek di Open Attribute tabelnya teman-teman. Ini mungkin saya apply saja. Oke, nah ini sudah muncul ya nama daerah-daerahnya. Mungkin jika ada variasi dari teman-teman bebas gitu. Ini jika untuk ngecek ya teman-teman, tadi nama daerahnya mana saja. Seperti ini teman-teman. Oke, mungkin kalau dari saya sudah cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Jika ada kesalahan mungkin bisa dimaklumi ya teman-teman. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.